Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarona bi'intisami bihablillah salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiram jamil asatijah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yahduruna fi hazal majlis as-saghir zadakallahu nuran wa ihsanan. Ayyuhal ikhwat, ayyuhal akhwat, insyaallah sekarang kita mengupas tentang sebentar ya hidayah ya. Nah, sebagai referensi diantaranya saya ambil dari kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Ghazali ya, dan juga beberapa kitab lainnya gitu. Nah, sebagai muqaddimah saya cerita dulu nih ibu-ibu. Cerita dulu saya ambil dari kitab An-Nawadir karya Syekh Shihabuddin ya, Ahmad Ibnu Salamah gitu. Beliau mengisahkan tentang iblis itu pernah didatangi Fir'aun pernah didatangi oleh iblis ya. Jadi ditanya nih oleh iblis, hal ta'rifuni, katanya, kamu kenal nggak sama saya, kata iblis kan, itu Fir'aun tuh, lo kenal nggak sama gua, katanya ya. Kata Fir'aun, na'am, ya gitu. Lalu iblis berkata, bitoriqati ma qad hazamtani bi fi'li. Jadi sungguh kamu ini dalam beberapa hal kamu ini sudah ngalahin saya, kata iblis tuh ke Fir'aun ya. Terus kata Fir'aun, ditanya balik, mahaza, apa itu, katanya, saya ngalahin kamu dalam hal apa? Ladaika ikdamun, kamu itu punya keberanian, ya ta'arifu bi rabbi, punya keberanian untuk mengaku sebagai Tuhan gitu ya. Kemudian kata iblis, qad anan akbaru sinan minka gitu. Ya Fir'aun, saya ini sungguh lebih tua ya, akbaru sinan minka, lebih tua dari kamu, a'lamu minka, lebih berilmu dari kamu ya, wa aqwa minka, lebih kuat dari kamu gitu. Lakin tapi saya ini lajaru aya'tarifu bi rabbi, saya ini nggak berani ngaku Tuhan. Jadi iblis tuh setan nggak pernah ngaku Tuhan gitu ya. Nah, dengar cerita gitu dari iblis, akhirnya Fir'aun, anta sohu ya iblis, kamu tuh benar ya iblis itu ya. Qala aidan izan ana saufal ya'tubu gitu. Ya udah kalau gitu saya taubat aja, kata Fir'aun ya. Saya mau taubat aja deh gitu. Nah, si iblis nih, dasar iblisnya, begitu dengar Fir'aun mau tobat, apa dia bilang? Intadir kubaila gitu. Tunggu dulu Fir'aun, kata. Karena gini, kata iblis, sekarang nih orang-orang Mesir sudah pada percaya kamu itu adalah Tuhan ya. Kalau kamu tobat, maka semua akan meninggalkan kamu, kata iblis nih. Diprovokasi lagi nih si Fir'aun nih. Terus kalau kamu tobat, musuh-musuh kamu itu akan menghancurkan kekuasaan kamu. Nah, jadi hikmahnya Bu dari kisah ini, pertama begini, ini saya mau tolaah ya. Di antara penghalang taubat, pertama ketika orang sudah merasa
keagulan dirinya, kesombongan dirinya itu sudah diterima oleh masyarakat, ya, oleh umat nih. Udah keenakan dipanggil kiai, al-mukarrom, duriah nabi, ya, habaib gitu. Jadi ketika dia merusak akidah pun, merusak syariah pun, akhlaknya juga rusak pun, dia nggak akan tobat. Karena merasa udah, saya ini udah benar, udah diterima buktinya sama masyarakat, gitu. Ya, itu penghalang tobat salah satunya, Bu. Terus yang kedua, takut ditinggalkan oleh pendukungnya. Gitu. Orang yang susah tobat itu orang yang takut ditinggalkan oleh pendukungnya dan lingkungannya, gitu. Ya, orang yang sudah populer kan biasanya susah tuh menerima kritik, menerima koreksi, ya. Itu diingetin nggak ini gitu, nggak ingat gitu. Karena orang-orang seperti ini biasanya dia akan susah tobat gitu, ya. Terus yang ketiga, diantaranya takut menjadi hina di hadapan makhluk. Nah, ini orang yang susah tobat, Ibu, ya. Maksudnya gimana? Takut nanti gelarnya hilang, takut nanti jabatannya hilang. Nah, kalau udah gelarnya hilang, jabatannya hilang, orang-orang udah nggak akan menghormati saya lagi. Nah itu, ya. Oke, orang mesti dipanggil Pak Haji Aksa doi. Nah, si ente dihormati gitu, ya. Nah, inilah yang menghalangi orang untuk tobat. Karena sesungguhnya, Bu, orang yang bisa hormat sama kita itu yang kuat hormatnya, artinya melekat kehormatannya kepada diri kita itu siapa sesungguhnya? Anak istri kita. Ya. Kalau kita bisa membentuk anak istri kita itu hormat sama kita, nggak perlu dihormati orang lain, udah cukup. Sekarang misalnya dihormati oleh masyarakat, oleh umat, datang ke imam dicarekan majikan, siap, enak nggak? Ya, gitu. Jadi sungguhnya yang penting itu bagaimana kita mengajarkan agama, ya, akhlak, adab kepada keluarga. Sehingga keluarga itu kan kalau hormat sama kita tuh asli. Kalau orang lain mah dihormat-hormatin gitu. Kebanyakan bohong gitu, ya. Terus yang keempat, penghalang tobat itu adalah takut kehilangan keuntungan material. Seperti orang yang sudah enak kaya dari dapat uang banyak dari penjualan narkoba, penjualan minuman keras, ya, terus penjualan diri sendiri. Nah itu, nauzubillah, ya, itu karena udah enak dapat uang kan susah, Bu, tobatnya itu, ya. Terus yang kelima adalah merasa usianya itu masih muda, gitu, masih kuat fisiknya. Nah, yang keenam, orang yang susah tobat itu karena lupa sama kematian. Terus yang ketujuh apa? Yang penularan buruk dari lingkungan keluarganya itu lebih dominan. Misalnya gini, ada cerita orang yang mau masuk Islam, Bu, ya. Tapi karena keluarganya non-Islamnya kuat, keluarga pastor, keluarga ini susah dia untuk masuk Islam gitu, ya. Gitu. Nah, kemudian dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali berkata, fa in qulta fama bidayatul hidayati lil ajraba biha, gitu. Jadi kalau engkau itu bertanya, ya, apa permulaan dari hidayah itu sendiri, aku bisa menguji diriku dengan hidayah itu. Jadi hidayah itu adalah sesungguhnya, Bu, petunjuk yang bisa menguji diri kita gitu. Kita bisa menguji petunjuk itu oleh diri kita. Nah, itu adalah hidayah. Jadi kita bisa ngukur nih benar apa enggak gitu. Nah, itu hidayah, ya. Fa'lam anna bidayataha zakhiratut taqwa gitu. Dan maka fa'lam, ini maka ketahuilah bahwa hidayah itu bermula dari ketakwaan lahiriah. Nah, jadi
untuk bisa kita menerima hidayah itu perlu ngaji. Ya. Ngaji yang bersifat ngaji fikih, ngaji syariat itu kudu benar heula. Kalau orang udah sholatnya nggak benar, ya puasanya nggak benar, rukun Islamnya nggak benar, tidak akan mungkin datang hidayah, ya. Gitu. Jadi harus mau ngaji gitu. Maka penting itu, ya. Hukumnya wajib dalam thalabul ilmu, khusus ilmu agama. Wa nihayataha batinatut taqwa gitu. Dan hidayah itu akan berakhir dengan ketakwaan batinnya gitu. Jadi artinya gini, setelah kita mengaji dalam perkara ilmu dohir, artinya menghafal, ya, membaca, menghafal, mendengar pengajian-pengajian dohir itu, kemudian dia akan menjadi hidayah, ya, yang menjadikan batin kita itu takwa gitu. Ya. Jadi tetap pertama harus ngaji. Teu bisa teu ngaji ujuk-ujuk takwa moal aya gitu, ya. Fala aqibata illa bitaqwa, maka tidak ada balasan kecukupan kecuali dengan takwa gitu, ya. Tidak ada pahala, tidak ada imbalan kenikmatan dari Allah kecuali ketika kita takwa kepada Allah, ya. Wala hidayata illa lil muttaqina, dan tidak ada hidayah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak akan datang petunjuk atau hidayah untuk orang-orang yang bertakwa gitu, ya. Orang yang tidak bertakwa itu tidak akan dapat hidayah. Wa taqwa ibaratun am imtisali awamirillahi ta'ala gitu. Takwa adalah pernyataan yang mengandung makna melaksanakan perintah Allah gitu. Jadi faktanya ketakwaan kita, buktinya kita ini takwa adalah ketika kita melaksanakan perintah Allah. Wajtinabi nawahihi gitu, dan ketika kita menghindari larangan-larangan Allah gitu. Nah, itu baru takwa, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, sebagai catatan nih, ya. Saya mutolaah nih sebagai catatan bahwa ternyata setan itu mampu untuk mengikuti atau menyerupai, ya, sifat Allah. Setan, ya. Maka manusia jadi bisa mengikuti sifat Allah karena tertular oleh setan gitu. Di antaranya sifat yang hanya hak dimiliki oleh Allah gitu, ya. Yaitu apa? Sombong. Ya, sombong itu tidak boleh ada makhluk yang punya sifat sombong. Hanya Allah gitu. Wa qala Nabi SAW al-kibriya'u ridai gitu. Jadi kesombongan adalah jubahku, firman Allah, ya. Wal adomatu izari gitu, dan keagungan itu adalah pakaianku, kata Allah, ya. Faman naza'ani wahidan min huma gitu. Maka siapa di antara kalian yang melepaskan salah satunya jubahku atau baju aku, firman Allah, ya, yaitu ada yang melepaskan kesombongan, ada yang melepaskan keagungan Allah. Intinya gini, Bu, baju pakaian itu kan dipakai nih sama Allah. Ya, ini mah nalar sederhana, ya, tapi jangan dijadikan tauhid. Kemudian karena kita mau pakai kan kita lepas tuh, ya kan, kita lepas dari Allah, kita pakai. Maka ancamannya ku Allah, adkhaltuhu jahannam. Allah akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Bukan ke neraka ini diantar pelan-pelan gitu, enggak. Baru dilempar. Dilempar lagi terus nyeri, apalagi gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi ahlin nari gitu. Jadi maukah kamu, wahai, ini kan lagi kumpul Rasulullah dengan sahabat-sahabat, ya. Maukah kamu aku beritahu tentang ahli neraka? Qalu bala gitu. Kemudian dijawab oleh para sahabat, iya wahai Rasulullah.
Ola kulu utulin jawadin mustakbirin gitu. Jadi kata Rasul, isi neraka itu semua adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras, dan orang-orang yang mustakbirin, orang-orang yang takabur. Gitu. Ya, itu isi neraka, Bu. Jadi 3 sifat manusia ini pasti tidak akan bisa lepas dari neraka, gitu. Kemudian berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, fala yadharu fi suratis mil jami'i lima fihi minal hidayati. Maka tidak akan bisa bagi setan menyerupai seluruh sifat Allah, gitu. Kenapa? Karena di dalam asma Allah ada mazhar. Mazhar ini bahasa Indonesianya adalah karakter. Karakter itu sifat, ya. Ada mazhar al-hadi. Jadi di antara Asmaul Husna ada al-hadi. Nah, al-hadi itu artinya hidayah, gitu, ya. Jadi lafaz al-hadi itu isim fa'il dari fi'il madi, hadayah di hidayatan, gitu. Petunjuk, gitu. Maka setan nggak pernah bisa, Bu, ngasih petunjuk, ya. Nggak pernah bisa setan pura-pura ngasih petunjuk yang benar ke manusia, nggak bisa, gitu, ya. Kemudian berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa fihi kalamun kasyirun yatulu surhuh, gitu. Dan mengenai hal ini, artinya mengenai hidayah ini, banyak pendapat yang panjang penjelasannya, ya. Nah, insya Allah sekarang saya coba nih, Bu. Ini saya ngupas ini nih, ngulik ini, tanya aja Bu Haji, kutak-kutik gitu, sambil mikir nih, ngali ide gitu. Ya, nah sekarang kita coba kupas mengenai mutolaahnya karakter hidayah nih, Bu, ya. Pertama gini, Bu, hidayah itu, ya, supaya gampang saya bawa dari bahasanya dulu, ya. Kata hidayah itu bentuk jamak taksirnya apa? Hudan. Ya. Bentuk jamak taksirnya hidayah hudan. Nah, kalau kita minta bentuk kalimatnya dirubah menjadi fi'il amar, ya. Kata hudan dirubah menjadi ihdi, ya. Ihdi, kemudian jamaknya ihdina, gitu, dari nahnu, ya, ihdina. Nah, sekarang kita perhatikan nih, Bu. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya. Sirat itu artinya jalan yang dibentangkan di atas jahanam. Jadi kalau kita mau nanti ke surga ini, Bu, itu lewat sirat dulu tuh, di bawahnya neraka, gitu, ya. Kalau kepleset nyemplung, gitu. Nauzubillah. Nah, kalau istilah sirat itu sekarang kita kenal istilahnya rambut dibelah 7, ya. Itu adalah lugotil maknawiyah atau kiasan atau majas lah, kalau dalam ilmu balaghah disebutnya majas, gitu, ya. Nah, rambut dibelah 7 juga masuk dalam ilmu yang mempelajari tentang kata-kata, disebutnya ilmu ma'ani. Di dalam balaghah ada ilmu ma'ani, ya, salah satu ilmu balaghah, gitu, ya. Nah, ilmu ma'ani ini jamaknya adalah makna, gitu, ya. Jadi kalau Ibu bicara tentang apa sih maknanya ketawa lebar misalnya, ya, itu dari ilmu ma'ani, gitu. Apa, Bu, makna ketawa lebar, Bu? Hah? Ya, ketawa yang meluap-luap, gitu, perasaan orang yang gembira banget, itu ketawanya lebar. Wah, gitu, ya. Ini dalam ilmu ma'ani, Bu, gitu. Tapi kalau orang yang ketawa lebar, bentuk fisiknya gimana? Mulutnya terbuka, badannya bergerak, matanya lebar nggak? Enggak. Ya. Jadi kalau saya lagi ketawa lebar gitu, Ibu Haji ngumpet nggak tahu saya. Ya.
Jadi gini Bu, sederhananya ya, makna sirat dalam sirotol mustaqim atau sirat al mustaqim dalam ilmu ma'ani ini, pertama, jembatan rambut dibelah 7 itu makna jamaknya artinya tidak satu jembatan. Ya, akan ada beberapa jembatan karena banyak jembatan. Kan manusia banyak Bu. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa triliun manusia. Kalau satu nganterina kumaha tah? Ya. Jadi maknanya jamak. Yang kedua, intinya makna sirat itu digambarkan sebagai rambut dibelah 7 itu gambaran bahwa jalan yang susah bagi orang yang matinya itu kurang amal soleh dan kurang ibadah. Itu. Jadi kalau mau nggak lewat jembatan Sirotol Mustaqim, perbanyak ibadah dan amal soleh. Gitu. Jadi nggak akan ketemu deg-degan, yuk lolos tentunya, selamat tentunya, maaf. Gitu. Ya. Yang keempat, ketika kita minta kepada Allah, maka kalimatnya di dalam suratul Fatihah nyata ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang panjang. Siratal mustaqim itu jalan yang panjang, yang tanpa hambatan, yang mudah. Gitu, ya. Bukan sekedar jalan tol. Jalan tol Semayar macet, kecelakaan malah kamarinya, nauzubillahnya, gitu. Jadi maka Bu, kalau mau jalan pergi-pergi itu jangan lupa banyak baca Fatihah supaya jalannya lancar, gitu, ya. Itu. Jadi Sirotol Mustaqim ini adalah kebutuhan utama kita, Bu. Kebutuhan utama kita di dunia maupun di akhirat. Adanya di mana Siratal Mustaqim? Di agama Islam. Agama lain ada nggak yang mengajarkan kita untuk membaca kalimat Siratal Mustaqim? Ada. Hanya Islam. Maka ibu untung beragama Islam, ibu percaya sama Islam, ya. Syukur itu, nikmat yang terbesar itu, ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Inna hazal Qur'ana yahdi lillati khiya aqwamu. Ya. Sesungguhnya Al-Quran ini diberikan sebagai petunjuk untuk jalan yang lurus. Gitu. Ya. Itu Bu. Maksudnya aqwamu itu tidak gampang dibengkokin, tidak gampang dipatahkan. Tadi benar juga ada ibu yang bilang kuat, secara bahasa memang itu. Tapi maknanya, balagohnya adalah jalan yang lurus, tapi nggak bisa dibengkok-bengkokin, gitu, ya. Itu. Jadi yang kelima, ya, itulah kenapa Allah Ta'ala mengajarkan kita suratul Fatihah, gitu, ya. Di agama lain nggak ada Bu, nggak ada cerita suratul Fatihah, hanya ada di Islam. Ya. Dan suratul Fatihah itu dijadikan bacaan utama di dalam sholat, gitu. Kenapa? Supaya kita selalu setiap hari berapa kali itu kita? Minimal 5 kali kita itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak kerasa ya? Ya, sebenarnya apa sih sesungguhnya makna Al-Fatihah yang kita baca di sholat? Nah, tujuan Allah supaya kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta tolong. Pertolongan apa yang kita minta? Nah. Ya. Kalimat selanjutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi pertolongan, bimbingan dari Allah untuk kita tetap berada di jalan yang lurus. Nah itu Bu, makanya kita diajarin sama Allah pentingnya baca Fatihah. Kalau Allah nggak kasih kita itu kewajiban baca Fatihah di dalam sholat, belum tentu sehari kita baca Fatihah.
Sedangkan kalimat-kalimat di Fatihah ini adalah kalimat-kalimat yang agung, yang luhur, yang perlu kita baca. Keperluan kita, bukan keperluan Allah. Jadi kita membaca suratul Fatihah di dalam sholat itu keperluan kita, gitu. Bukan keperluan Allah. Allah hanya ngajarin, gitu. Ya. Maka dalam kitab tafsir Al-Jawahir Syekh Tantawi Jauhari, beliau mengatakan summa bayana subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan sesudah membahas kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ana afdala sa'in yatubu al afdala mir rabbi. Ya. Kalau ada seseorang hamba yang memohon, berdoa, ya, meminta kepada Robnya, yang paling terbaik adalah meminta innamahiyya al hidayatu. Jadi yang paling penting ibu minta kepada Allah itu adalah hidayah. Ulah minta jodoh heula. Ya. Ulah minta rezeki heula. Minta hidayah heula. Ibu minta jodoh, dibere jodoh anu teu boga hidayah kumaha? Yang sarakeun ka ibu. Benar teu? Ibu minta rezeki, dibere rezeki tapi teu dibere hidayah, yang sarakeun teu? Yang sarakeun. Jadi utamanya adalah meminta hidayah gitu. Ila tariqil lazi yusilu ila asma'il ghoyati gitu. Karena dengan hidayah itulah maka dimudahkan jalan kita untuk mencapai target maksimal kita. Target maksimal, Bu, yaitu target maksimal nikmat dunia dan target maksimal nikmat akhirat gitu. Ya. Kemudian Abu Burdah bin Abu Musa berkata, ya, bahwa menceritakan ini bahwa Sayyidina Ali itu berkata bahwa Rasulullah SAW qala Salillaha ta'ala al-huda was-sadat gitu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Ali supaya kita meminta hidayah dan meminta supaya istiqomah di atas jalan yang lurus gitu. Jadi bukan cuma minta hidayahnya aja tapi nggak istiqomah, jangan. Kita minta hidayahnya berikut istiqomahnya. Wasqur bil huda hidayataka tariqa gitu. Maka ingatlah, ya, atau syukurlah, ya, al huda atau petunjuk, maka engkau akan mendapatkan jalan petunjuk gitu. Jadi kita harus selalu ingat, Bu, harus selalu ingat untuk meminta hidayah. Makanya kita sholat 5 waktu gitu, supaya meminta hidayah gitu, ya. Jadi Allah paksa nih kita minta hidayah pada Allah, ya. Waskur bisadadi tasdidaka sahma gitu. Kemudian sebutlah sahma atau ingatlah as-sadat, ya. Maka arah tasdidaka sahma ini maksudnya arah panah ini lagi, ya, apa namanya, balagoh lagi. Maka akan lurus tujuan kita, cita-cita kita itu akan sampai pada arah yang tepat. Kalau panah tepat tuh kan, ya, itu arah yang tepat gitu. Tasdidakas sama sahma gitu, ya. As-sadat itu. Jadi kita kalau minta ini, jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan doa kepada kita gini, ibu-ibu sekalian. Allahumma inni as'alukal huda wassadat. Gampang kan? Ya, singkat aja, nggak usah yang panjang-panjang, bari ceuri panjang-panjang salah deh. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wassadat gitu, ya. Syadat gitu. Jadi kita minta diberikan oleh Allah itu hidayah dan jalan yang lurus gitu, ya. Atau Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ifata wal ghina wal istiqomah. Nah, kenapa, Bu, Rasulullah mengajarkan doa ini? Saya melihat doa ini
menjadi penting gitu ya, dari sisi kalimat. Ini doanya itu kan isinya begini. Ketika kita mencari hidayah ya, maka kita juga dalam doa ini Allah akan berikan ketakwaan, penjagaan diri dan material. Ghina ini material ya. Kekayaan juga bisa atau material lah gitu. Maksudnya apa, Bu? Yang namanya hidayah ini ketika hidayahnya itu benar akan menjadikan kita orang yang takwa, akan menjadikan orang yang terjaga dan orang yang punya material. Sebab di antaranya ya kata Rasul, sabda Rasul, kadal fakru ayakuna kufron. Ya. Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Bagaimana kita bisa mempertahankan hidayah kalau nggak punya uang? Ya, jadi Allah jaga kita, Bu. Ketika ibu setiap hari baca Fatihahnya benar, minta hidayahnya benar kepada Allah, otomatis rizkinya dikasih. Itu ikutan. Karena Allah tahu tanpa rizki, tanpa fulus, nggak akan bisa mempertahankan, menjaga hidayah. Miskin, lapar, seminggu nggak makan-makan, nyolong mal, mencuri mal. Ya, gitu. Jadi itu, Bu. Ya, makanya Allah ajarkan kita suratul Fatihah tuh gitu. Ya. Minimal ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu dalam hati kita tuh tegaskan bahwa kita itu, ya Allah berilah aku hidayah yang lengkap gitu, yang lengkap, hidayah yang lengkap gitu ya. Huwa isratun ilal warisil gitu. Kemudian Allah berfirman bahwa suratul Fatihah ini adalah isyarat bahwa suratul Fatihah ini adalah warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamilil mursidi ay al irsadu ba'di gitu. Maka karena ini warisan Rasulullah SAW, maka harus diwariskan juga oleh para ulama. Karena ulama warasatul anbiya. Gitu. Jadi ulama itu juga harus mau mengajarkan suratul Fatihah dengan yang benar gitu. Cuma diajarin nggak dikaji, dibuka seperti ini, jangan. Justru orang itu harus paham, harus mengerti suratul Fatihah yang jelas sehingga bisa menjadi hidayah gitu ya, menjadi pengantar hidayah. Nah, maka Bu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ulama yang benar itu disebutnya mursyid ya. Mursyid itu artinya ulama yang sudah memiliki al-irsyad. Nah, itu al-irsyad itu apa? Petunjuk setelah Rasulullah gitu ya, atau hidayah. Nah, ciri ulama yang memiliki jalan al-irsyad itu pertama ilmunya dalam mengenal Quran, mengenal sunnah, ijma dan lain-lain itu sudah cukup. Sudah bisa diamalkan ya. Yang kedua ikhlas dalam beramal. Yang ketiga istiqomah gitu. Yang keempat orangnya lemah lembut, tara sentak sengor gitu ya. Yang kelima tidak hubus syahwat gitu ya. Yang keenam qanaah, yang ketujuh sabar, yang kedelapan syariat, tarekat, hakikat dan makrifatnya itu sudah bisa menjadi contoh dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu ulama-ulama yang al-irsyad itu al-mursyid disebutnya ya. Nah, manusianya mursyid, maknanya al-irsyad gitu. Jadi gini, Bu. Ini saya menelaah keadaan sekarang nih ya. Kebanyakan keadaan sekarang. Kita itu harus hati-hati memilih guru. Ya. Pilih guru jangan yang cuma sekedar pintar, baca kitab. Kemudian pakaiannya pakaian ala Nabi ya. Tapi juga yang harus bisa menuntun di jalan hidayah kita. Gitu.
Bukan hanya bisa memberi ilmu, tapi bisa membawa kita itu menuntun kita ke jalan yang hidayah gitu, ya. Terutama nih Bu, terutama nih, jangan berguru kepada seseorang yang masih mengejar dunia. Kenapa? Karena orang yang masih mengejar dunia, dunia kita pun akan dikejar oleh dia. Benar tidak? Gimana caranya diakalin supaya kita keluar duit? Hah? Itu cirinya. Kalau udah ada ustadz, kiai, ulama yang masih mengejar dunia, ambisius masih mengejar dunia, pasti dunia yang ada di jamaahnya pun dikejar. Benar tidak? Ya, kumaha we carana gitu supaya jamaahnya eta keluar duit gitu. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, kenapa hidayah itu penting? Hidayah itu ya adalah bagian dari wahyu gitu ya yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai al-huda atau sebagai petunjuk dan dinul haq gitu. Jadi hidayah itu adalah petunjuk dan dinul haq. Wa qala Allah taala walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq gitu ya. Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Wa kafa billahi syahidan gitu. Jadi ini Allah lah yang cukup menjadi saksi gitu Bu. Jadi kalau Allah udah bilang ya ini ya udah ikuti gitu ya. Wa qala Allah ta'ala aidan fa imma ya'tiyanakum minni hudan, maka kalau datang kepadamu hidayah dari aku ya firman Allah, famanittaba'a huda, lalu dia itu mengikuti hidayah aku, falayadillu walayasqa, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah cilaka dunia wal akhirah itu ya. Itu jadi jangan dipilih-pilih gitu. Kalau udah merasa punya hidayah dipupuk terus. Ya, pokoknya kata kuncinya apa? Al-Fatihah. Itu yang gampangnya, ya. Nah, sekarang saya cerita sedikit tentang suratul Fatihah nih, Bu. Allah menurunkan Al-Fatihah ini sebagai salah satu fasilitas kontrak kita untuk hidup di alam dunia. Ya. Kenapa? Karena kita diciptakan ku Allah dan ditempatkan ku Allah di alam dunia sebagai khalifah gitu. Logikanya gini, kalau kita milih tempat tinggal, pastikan yang ada fasilitasnya ya. Ya enggak? Coba dikasih gedung tapi kayak kamar mandi, kayak nanaon, kayak jendela, kayak pintu. Masih mendingan kandang ayam. Ya, gitu. Jadi pasti kita mencari tempat tinggal yang ada fasilitasnya yang membuat kita nyaman gitu ya. Nah, fasilitas utama kita untuk tinggal di bumi itu Allah berikan suratul Fatihah. Ini Bu, harus paham ya. Jadi suratul Fatihah itu adalah salah satu fasilitas, bahkan fasilitas utama kita untuk hidup di alam dunia. Kenapa seperti itu? Ya. Makanya sebagai buktinya Allah jadikan Al-Fatihah itu sebagai jantungnya sholat. Ya, supaya bisa kita gunakan, kita manfaatkan terus fasilitas kita. Supaya kita tahu fungsinya apa fasilitas kita. Supaya kita bisa merasakan apa fungsinya fasilitas kita. Kita dikasih kamar yang lengkap dengan AC, kita bisa ngahurungkeun. Ente tanya, ente nyoba-nyoba, ente mempelajari, bisa tuh ngahurungkeun AC? Mau bisa. Mataku Allah, Al-Fatihah itu dijadikan jantungnya sholat. Tujuannya itu, ya. Kenapa jantungnya sholat? Karena sholat adalah sarana komunikasi dengan Allah. Nah, ibu dikasih fasilitas oleh raja, tapi ibu tidak bisa ngomong jeung raja. Cengok. Nggak akan bisa memanfaatkan fasilitas. Nah, untuk itu Bu,
ibu diajarkan sholat ku Allah. Ya, gitu. Kemudian membaca Fatihah di dalam sholat itu menjadi rukun dan wajib diamalkan. Karena dia merupakan fasilitas utama. Ya. Wa qala Nabi SAW la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Tidak ada sholat, tidak akan sah orang yang sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu satu. Ya. Bukti Al-Fatihah sebagai fasilitas utama. Yang kedua, Al-Fatihah itu menjadi pembuka di dalam Al-Quran. Gitu, ya. Apa buktinya Al-Fatihah menjadi fasilitas utama bagi kita? Ketika Allah menaruh Al-Fatihah di dalam pembuka Al-Quran. Ya. Kan gini Bu, Al-Quran itu adalah sarana penerangan dunia dan akhirat kita. Itu Al-Quran. Tanpa Al-Quran manusia gelap. Sok jajarkan, amalkanlah, pelajari, pinterkan kita dalam perkara kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Gelap mal, poek mal hirupna. Poek. Ya. Buktinya maaf nih, tidak ada orang yang non-Islam yang hidupnya selamat, nggak ada. Ya, karena nggak mempelajari Al-Quran. Orang Islam juga yang tidak mempelajari Al-Quran hidupnya poe, gitu. Nges poek bau dari dataran mandi. Poek bau dia, gitu. Nah, Al-Fatihah ini Bu ditaruh di depan, ya, ku para ulama. Ini bukan Allah yang naruh, tapi mulai dari sahabat dan ulama, ya. Al-Quran itu dulu ada dua Bu versi. Pertama versi Utsmani itu diawali dengan kalimat surat Al-Alaq Iqra Bismillah. Itu Quran versi Utsmani. Kemudian versi Sayyidina Ali. Kemudian dibenarkan oleh Utsman. Sayyidina Utsman diawali dengan Al-Fatihah gitu, ya. Jadi kalau cerita sejarah Quran panjang Bu. Itu. Nah, Al-Fatihah itu disimpan sebagai pembuka pintu dan jendela cahayanya dan sinarnya Al-Quran supaya bisa masuk ke dalam diri kita, gitu. Ya, karena segala sesuatu yang kita buka kan nggak mungkin dari belakang, pasti dari depan. Sehingga pertama yang ketemu oleh kita itu suratul Fatihah. Begitu buka ketemu Fatihah langsung cahayanya masuk, gitu. Ya. Kemudian Abu Ja'far Al-Gharnati, beliau ulama Andalus, ya. Beliau menjelaskan beberapa alasan mengapa Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Pertama, tadammanaha mujmalan lima fassola fil kitabil azizi, gitu. Al-Fatihah itu mengandung ringkasan makna Al-Quran, gitu, ya. Secara detail dan secara menyeluruh, makanya ditaruh di depan, gitu, ya. Kan pasti muqaddimah itu pasti menceritakan juga sebagian dari isi, ya, dari dalam, gitu. Jadi semua makna dan huruf di dalam Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah, gitu. Yang kedua, bijumlatihi wa huwa audahu wajhin fi taqaddumiha suratul karimati, gitu. Secara keseluruhan Al-Fatihah itu menjelaskan pengertian di awal dari surat-surat dalam Al-Quran. Yang ketiga, sumahiyya mimma yulzuma al-muslimina hafizahu. Kemudian Al-Fatihah itu wajib untuk dihafalkan, ya. Satu-satunya surat wajib dihafalkan oleh umat Islam, gitu. Ada kitab lain yang suratnya wajib dihafalkan? Nggak ada. Hanya Al-Fatihah, ya. Yang keempat, wala buda lil musallina min qiraatiha, gitu. Dan bagi siapa aja yang sholat wajib membaca Al-Fatihah. Suma iftataha bihamdillahi subhanahu, gitu. Nah, surat Al-Fatihah itu diawali dengan kalimat Alhamdulillah.
Bimakna subhanah. Gitu. Jadi kita mensyukuri kesucian Allah. Gitu. Ya. Jadi begini Bu, dibaca saat melihat atau mendengar hal yang menakjubkan itu kita akan membaca subhanallah gitu. Jadi pertama kita membaca Fatihah itu kita mensyukuri dulu karena kekaguman kita kepada Allah gitu ya. Kenapa Bu? Maka ketika kita mengamalkan Al-Fatihah, mendawamkan Al-Fatihah, maka akan datang iradah Allah yang menakjubkan. Ya, amin untuk kita gitu. Dihampura dosa dengan istighfar, takjub moal urang. Takjub. Bersyukur nggak kita diampuni dosa? Tapi hari ente diberi rizki nak masih kena kurang tuh. Berarti can cukup, can takjub. Ya, sedangkan Fatihah ini tidak hanya diampuni dosa, yang membuat kita itu terkejut dan terkagum-kagum. Bukan sekedar dikasih hadiah kopi gitu. Ya. Tapi hadiah yang membuat kita itu teringat terus, terkagum-kagum. Nyata mata kudu dawam Al-Fatihah. Dan harus paham Bu, harus paham kalimat per kalimat Al-Fatihah itu dari mulai bismillah sampai waladhdallin harus paham ya, bukan sekedar hafal ya. Wa kasyara'a fi ibtida'atil umuri gitu. Dan sungguh kalimat Al-Fatihah ini disyariatkan kalimat bismillah ya, maksudnya pembuka Al-Fatihah adalah bismillah, disyariatkan untuk dibaca dalam setiap mengawali segala urusan. Jadi setiap mengawali urusan baca bismillah. Wa fiha ta'kibun alhamdulillahi subhanahu gitu. Dan di dalamnya surat Fatihah ini, suratul Fatihah ada perkataan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, bizikri sifatihi al-husna. Kemudian kita menyebutkan sifat sebaik-baiknya Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau kita aji aksa mah berehan jalmina baik, berarti minta nggak itu orang? Ya, benar kan? Wah, iya si Pulana menigelis gitu, berarti naksir tuh, bogoh tuh, bogoh. Ya. Ini kalimat ini menentukan apa yang tujuan kita. Jadi ketika kita alhamdulillah kita memuji Allah, kemudian kita Ar-Rahmanir Rahim, itu ada makna tersangkut dalam diri kita, dalam jiwa kita. Kita tuh minta Rahman dan Rahimnya Allah. Otomatis ada rezeki dan segala macamnya. Gitu Bu. Ya. Nah di situ harus paham. Jadi jangan baca Fatihah lancar jaya. Gitu, ya. Harus dibarengi dengan rasa kita terhadap maknanya gitu, ya. Fi qaulihi ihdina, pada kalimat ihdina siratal mustaqim gitu. Ini adalah diisyaratkan diutusnya Rasulullah SAW gitu. Yang kesembilan wa zakara iftiraqul khalqi, lalu disebutkan tentang macam-macam makhluk. Nah, di dalam suratul Fatihah Allah menjelaskan ini sebagai early warning kita, artinya sebagai bahan kehati-hatian kita, ya, bahwa Allah jelaskan di dalam suratul Fatihah ini ada macam-macam makhluk loh, kamu hati-hati loh gitu, ya. Bizikril muhtadina, mulai dari al-muhtadin, mulai Allah jelaskan ada orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Kemudian wazakaro maghdubi alaihim, dan orang-orang yang dimurkai ku Allah. Nah, jadi ini Allah juga memberitahu Bu sama kita, hati-hati kalau bergaul, karena ada orang yang dikasih petunjuk, ada orang yang dolim, kudu pinter-pinter milih teman gitu, ya. Yang ke-10 wa inna malakal huda biyadihi, dan
kuasa memberi hidayah itu ada di tangan Allah. Itu, ya. Jadi sedikit banyak udah paham Bu ya. Kalau Ibu baca Fatihah tuh insya Allah ya. Gitu Bu. Insya Allahnya harus insya Allah Arab, jangan insya Allah Jawa. Kalau orang Sunda ngomong insya Allah tuh mau nolak. Pak Haji besok ikut nggak? Insya Allah padahal males. Ya. Nah sekarang kita kupas apa itu hidayah. Wal hidayatu, adapun hidayah itu hiya al irsyadu wa dilalatu bilutfi ala ma yursilu ilal maghyati gitu. Petunjuk yang lembut yaitu yang berisi sifat Allah, jalan sifat Allah gitu ya. Sifatnya itu sifat rahasia Allah yang menyampaikan kepada tujuan kebaikan. Jadi hidayah itu adalah apa Bu? Petunjuk yang tanpa guru lah. Gampangnya gitu. Kalau Ibu sekarang ini petunjuk karena lewat guru ya. Karena ada yang menyampaikan. Ibu bisa mendapat ilmu karena ada guru yang menyampaikan, guru dohir. Tapi Ibu bisa mengamalkan ilmunya karena hidayah. Tuh, ya. Makanya perlu guru yang bisa memberikan hidayah. Artinya minimal dia mau mendoakan kebaikan kepada jemaahnya. Gitu, ya. Kemudian hidayah itu adalah prerogatif Allah. Innaka la tahdi man ahbabta gitu. Sungguh kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai gitu. Ya. Walakinallaha yahdi may yasha, tapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa alamu bil muhtadina gitu. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk gitu. Jadi kata kuncinya gini Bu. Hidayah itu harus diminta. Harus berdoa gitu. Gimana kita mau dapat hidayah kalau kita nggak pernah minta? Nah Allah tahu tuh. Tadi dijelaskan Allah tuh tahu ibu butuh hidayah apa enggak, ibu minta hidayah apa enggak, walaupun ibu mulutnya ngomong ya Allah berikan aku hidayah, tapi hatinya Allah tahu. Ya, jadi tetap minta tuh harus dengan hati, bukan dengan sekedar ucapan gitu. Ya, terus Bu, orang yang bisa menerima hidayah itu orang yang bisa orang yang tenang hatinya. Orang yang jiwanya tenang, orang yang bisa mendapat hidayah. Karena hidayah itu barang yang lembut. Ya. Kalau orang yang lagi gelisah, lagi galau, lagi itu nggak akan bisa dapat hidayah. Ya. Apalagi yang lagi dengar musik, lagi nonton TV, nggak akan bisa dengar hidayah. Kenapa? Karena dia sedang tidak tenang. Ya. Ala bizikri lillahi tatma inul qulub. Jadi untuk mendapatkan hidayah itu harus zikir, Bu. Banyakin zikir. Karena di dalam zikir kita itulah kadang-kadang tiba-tiba muncul hidayah. Kalau kita mencari petunjuk, contohnya gini aja yang paling gampang. Ada barang yang hilang ketika sholat, kadang-kadang ada petunjuk tuh. Ya, ingat, oh dirinya, oh dia magorolong. Ya. Atau nih Bu, atau ketika ibu membutuhkan hidayah petunjuk Allah, banyakin zikir. Ya, selain sholat sunat, banyakin zikir. La ilaha illallah. Terus sambil ibu memantengkan, ya Allah mohon hidayah. Gitu. Ya. Nah, pintu masuk, jendela dan pintu masuk hidayah itu adalah hati yang tenang. Yaitu bukainnya, kuncinya membukanya dengan berzikir. Ada orang, ibu minta rizki sama Allah, dikasih rizki. Dianterinlah lewat orang lain rizki ke rumah ibu. Tapi pintunya ibu tutup, jendelanya ibu tutup, ibu di dalam tidur. Nyampe nggak itu? Wah. Ya, dibawa lagi, kembaliin lagi. Mata kudu dibuka ke orang. Gimana cara bukanya? Dengan zikir, gitu. Ya. Selain zikir kemudian adalah wa ma atakumur rasula
apa yang diberikan ke Rasulullah itu terima. Jadi kita melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW gitu ya. Itu Bu. Nah ini terakhir nih Bu ya, sebagai penutup ini, al-irsyadu wa dilalatu bilutfi. Nah hidayah itu atau petunjuk Allah itu ya akan diberikan kepada manusia itu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan kita ya, kebutuhan dohir batin kita. Jadi jangan dikira hidayah itu cuma kebutuhan agama, enggak, tapi juga kebutuhan dohir kita yang selaras dengan agama gitu, yang tidak menyesatkan agama kita. Ada orang dikasih duit tapi jadi nauzubillah ya, dikasih Indomie pindah agama, nauzubillah ya. Nah ini hidayah nggak gitu Bu. Justru hidayah itu kalau Allah kasih ke kita malah menguatkan agama kita. Wa tusnadu al hidayatu ilallahi wa tusnadu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa tusnadu ila qur'ani gitu. Hidayah itu juga adalah pendukung ya. Yang bisa mendukung datangnya hidayah itu adalah dukungan dari Allah, dukungan dari Rasul, dan dukungan dari Al-Quran. Sekarang gini Bu, yang sederhananya, seseorang itu akan mendukung pendukungnya, benar nggak? Prabowo kan jadi presiden, pasti akan mendukung siapa yang mendukung dia waktu Pilpres. Nah sekarang kalau kita mau mendapat dukungan dari Allah untuk diberikan hidayah, maka kita harus mendukung Allah. Selain mendukung Allah, kita dukung kekasih Allah yaitu Rasulullah. Dan kita dukung kalamullah, ucapan-ucapannya Allah yaitu Al-Quran. Maka kita akan mendapat dukungan yang penuh dari Allah ya. Jadi jangan lupa dawam perbanyak sholawat, kemudian memaknai, membaca, mengamalkan Al-Quran gitu ya. Ibu-ibu sekalian, udah cukup ya. Wallahu waliyut taufiq wasadat, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.